Ya kembali kalau memang jatahnya Qatar Saudi tuan rumah ya kita siapa takut kan? Kita harus datang ya rebut bendera di sana. Langkah Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 memasuki babak baru yang penuh tantangan. Skuad Garuda Nusantara akan menghadapi dua negara yang berada di pot 1 dan 2. Tantangan ini semakin berat karena kedua negara tersebut berada di peringkat 50 besar FIFA. Tiki Taka akan menggambarkan prediksi grup di putaran 4 dengan acuan pot, ranking, dan juga status tuan rumah. Penasaran seperti apa? Simak prediksi lengkapnya berikut ini. Setelah dipastikan lolos ke putaran 4, tantangan Timnas Indonesia masih belum berakhir. Skuad Garuda dipastikan bakal menghadapi lawan yang sulit karena masuk ke dalam pot yang paling buncit, yakni pot ketiga. Alasannya, skuad Merah Putih menjadi satu-satunya negara yang berada di ranking 100 besar FIFA, yakni 118. Sementara calon lawan Timnas Indonesia mayoritas berada di ranking 50 besar. Pembagian pot putaran keempat sendiri disesuaikan dengan ranking FIFA yang berlaku. Itu artinya, pasukan Garuda harus mampu mengatasi perlawanan tim unggulan seperti Arab Saudi dan juga Qatar. Sementara tim pot kedua juga diisi oleh tim-tim Timur Tengah jempolan. Irak dan Uni Emirat Arab menjadi calon lawan yang harus disingkirkan anak asuh Patrick Kluivert. Kesulitan Indonesia semakin nampak karena selalu bernasib buruk menghadapi tim Jazirah Arab. Sebut saja Uni Emirat Arab, Irak, dan juga Qatar menjadi tiga negara yang sulit ditaklukkan skuad Garuda. Rintangan tim Merah Putih semakin berat karena sikap lawak AFC yang tidak netral. Pihak konfederasi mengubah aturan dengan menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah. Padahal, regulasi sebelumnya mengatur ronde ini dimainkan di tempat yang netral. Enggak heran, langkah pelin-pelan AFC mendapat hujatan keras dari Irak dan juga Indonesia. Opsi pertama, Arab Saudi, Irak, Indonesia. Pembagian berdasarkan pot membuat Timnas Indonesia bakal selalu menghadapi tim unggulan. Di opsi pertama, skuad Merah Putih bakal berhadapan dengan sang tuan rumah Arab Saudi dan juga Irak. Timnas Indonesia patut mewaspadai kebangkitan Arab Saudi yang saat ini sudah melakukan persiapan. Buktinya, skuad Elang Hijau mengikuti Piala Emas CONCACAF sebagai ajang pemanasan. Lebih hebatnya lagi, Arab Saudi memulai kiprahnya dengan menumbangkan Haiti dengan skor tipis 1-0. Apalagi, Hervé Renard juga memasang target tinggi di turnamen ini dengan melaju ke babak perempat final. Selain Arab Saudi, Irak juga menjadi lawan berat karena statistik head-to-head. Di pertemuan terakhir ronde kedua, skuad Garuda bahkan enggak pernah menang dalam dua laga sekaligus. Opsi kedua, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Indonesia. Pada opsi kedua, Timnas Indonesia masih berada dalam satu grup bersama tuan rumah, yakni Arab Saudi. Namun, Uni Emirat Arab yang berada di pot kedua berkemungkinan besar akan menghuni grup ini. Kedua tim ini dinilai nggak bisa dianggap remeh oleh skuad Garuda. Salah satunya, Arab Saudi yang tentunya cukup serius mengejar tiket Piala Dunia lebih cepat lewat putaran keempat. Di samping itu, Uni Emirat Arab merupakan salah satu negara kuat di Timur Tengah. Negeri emas saat ini menduduki peringkat 65 FIFA dan kerap menyulitkan pasukan Garuda Nusantara. Dari 6 pertemuan, tercatat Uni Emirat Arab berhasil menang di 4 pertandingan. Bahkan, di pertemuan terakhir tahun 2021, skuad Garuda sampai dibantai habis-habisan sebanyak 5 gol tanpa balas. Belum lagi, penampilan Uni Emirat Arab di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia juga terbilang cukup bagus. Negeri emas berhasil meraih 15 poin berkat 4 kemenangan dan 3 hasil imbang. Lini pertahanan mereka bahkan menjadi yang terbaik di grup A dengan hanya kebobolan sebanyak 8 kali. Itu artinya, skuad Negeri Emas punya rata-rata kebobolan 0,9/90 menit. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan Timnas Indonesia yang sudah kebobolan 20 gol. Patrick Kluivert harus mencari cara untuk melewati sosok Lucas Pimenta. Bek 24 tahun ini tampil kokoh bersama UEA dengan selalu mendapat rating di atas 7. Selain itu, skuad Garuda juga harus mencoba menghentikan permainan Harib Abdallah Suhail. Bek kiri Uni Emirat Arab ini tampil gacor selama ronde ketiga dengan torehan 4 gol dan 1 assist.
Opsi ketiga, Qatar, Uni Emirat Arab, Indonesia. Berbeda dengan opsi kedua, pada opsi ketiga, timnas Indonesia bisa bermain bersama tuan rumah Qatar. Pasukan The Marons dinilai bisa menjadi bom waktu yang menyulitkan skuad Garuda. Bukan karena performanya, melainkan hal-hal ganjal yang kerap terjadi. Qatar terlihat seringkali mendapatkan keuntungan dari wasit saat menghadapi skuad Garuda. Di Piala Asia U23 tahun lalu, wasit Nasrullah Kabirov mengambil keputusan yang sangat kontroversial. Ivar Jenner diganjar kartu merah karena dituduh menginjak kaki pemain Qatar. Kecurangan Qatar juga terlihat di final Piala Asia saat mendapatkan 3 hadiah penalti. Enggak heran, penunjukan Qatar sebagai tuan rumah dinilai sebagai keputusan kontroversial yang bisa merugikan skuad Garuda. Uni Emirat Arab, yang diprediksi bakal menempati satu grup, juga ikut angkat bicara. UEFA meminta kepada FIFA dan AFC untuk bersikap netral dalam pemilihan negara tuan rumah pertandingan playoff Asia yang menjadi babak kualifikasi menuju Piala Dunia 2026. Alhasil, kontroversi ini menyebabkan banyak pihak berspekulasi liar. AFC disebut-sebut ingin meloloskan Qatar ke Piala Dunia karena alasan komersial dan sponsor. Opsi keempat, Qatar, Irak, Indonesia. Di opsi terakhir, Indonesia masih berpeluang tergabung ke dalam grup tuan rumah Qatar. Hanya saja, lawan skuad Garuda kali ini adalah Irak yang menempati pot kedua. Negeri 1001 malam ini dinilai akan memberikan perlawanan yang sulit bagi timnas Indonesia. Selain rekor pertemuan yang buruk, para pemain Irak sedang dalam performa yang on fire. Sebut saja Ali Jassim, yang musim ini bermain bagi Almer City bersama Tom Haye. Kelincahan serta visi dari winger 21 tahun ini patut diperhatikan oleh skuad Garuda. Selain itu, pasukan tanah air juga harus mampu meredam serangan dari Aiman Hussein. Striker 29 tahun ini mampu mencetak 5 gol di putaran ketiga. Alhasil, skuad Garuda dinilai perlu menyusun strategi khusus untuk mengakhiri rekor buruk ketika bertemu Irak. Apalagi hanya ada satu tim yang lolos langsung di setiap grupnya pada ronde keempat. Itu artinya, skuad Garuda harus meraih 2 kemenangan demi menjaga asa lolos di putaran keempat. Jika gagal, timnas Indonesia harus mengincar posisi kedua demi bisa bermain di babak playoff. Jika bermain di babak ini, timnas Indonesia akan melawan runner-up dari grup lainnya dalam 2 leg. Kemenangan di babak ini akan membawa skuad Garuda ke Interconfederation Playoff. Dalam babak ini, skuad Garuda akan bertemu dengan negara dari benua lain demi merebut tiket sisa ke Piala Dunia 2026. Itulah ulasan prediksi grup timnas Indonesia di putaran 4. Tantangannya jelas nggak main-main. Tapi semangat juang skuad Garuda juga nggak boleh diremehkan. Menurut kamu, dari keempat opsi tadi, mana grup yang paling realistis buat Indonesia? Dan mampukah timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia dari babak ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.